Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zoners, selamat datang di channel YouTube Zona Horor Mistis. Kali ini kita mau bercerita, kayaknya pucat ya. Bentar ya, where is my lipstick? Ntar saya beli lipstick saya dulu. Nah, udah cantik kan? Oke, kali ini saya mau bercerita tentang namanya hantu obor, hantu suluh. Nah, itu ya. Jadi cerita ini diceritakan oleh salah satu narasumber, yang mana narasumber ini adalah true story ya, di kota Sumatera Barat. Urban legend yang bilang hantu obor jadi kayak api atau hantu suluh namanya. Itu kayak misalnya kita di mana ya, di hutan, tiba-tiba ada api yang berjalan tuh, kayak gitu tuh, kayak api yang berjalan itu diyakini sama masyarakat itu kayak yang mempunyai sesuatu hal jahat gitu loh, hal jahat yang terjadi gitu ya, apa mungkin kiriman ini nah gitu kan, kayak santet atau apa gitu. Nah itu kejadian ini cerita asli ya yang diceritakan oleh narasumber saya yang ceritanya dari kota Sumatera Barat. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share video ini supaya membantu berkembangnya channel YouTube saya ini. Oke, mari kita masuk ceritanya. Masuk. Oke, welcome back again. Kita mulai ceritanya. Cerita ini yang seperti di awal saya bilang ya, bahwa dari tanah Sumatera Barat ya, yang mana ada di satu pedesaan ya, di satu pedesaan itu yang diceritakan oleh narasumber kita namanya Dedet ya, Mas Dedet. Mas Dedet ini tinggal di desa di daerah di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, yang mana dari satu rumah ke rumah lain itu jaraknya ya jauh-jauhan lah ya. Jadi kayak masih ada kejadiannya pada tahun 2010 atau di bawah itu deh, masih di bawah 2010, lebih lah di bawah 2010. Ketika itu salah satu keluarga beliau ya, keluarga Mas Dedet ini meninggal ya, neneknya kalau nggak salah neneknya. Jadi nggak tahu kenapa di setiap ada di desa tersebut, kalau ada keluarga yang meninggal selalu seperti kayak di udara itu, kayak di alam lu bebas itu tuh kayak ada yang seperti kayak melempar pasir gitu ya kan, kayak tes gitu, kayak ada announcement gitu dari semesta bahwa ini loh ada sesuatu yang hal sedih terjadi gitu ya kan. Dan jadi warga di sekitar situ tuh sudah biasa gitu mendengar itu. Jadi kayak jus gitu, kayak gitu. Nah, kayak itulah, kayak ada orang yang melempar pasir gitu. Nah, mungkin Mas Dedet ini awalnya mungkin takut ya dengan hal seperti itu, tapi lama kelamaan dia sudah terbiasa gitu mendengar kayak pasir-pasir itu yang berterbangan di udara, tapi nggak ada gitu, fisik pasir itu tidak jatuh gitu, cuman kayak suara-suara aja gitu yang seperti di udara itu yang ngasih tahu gitu ya kan. Nah, singkat cerita, jadi dalam desa itu rumah-rumah saudaranya, kayak rumah omnya, tantenya gitu kan, itu memang dekat-dekatan, tapi memang harus berjalan melewati sawah gitu ya, melewati sawah yang ya tahu sendiri kan, kalau sawah itu gelap ya kan, kalau malam gitu tidak ada lampu yang kayak kita di kota gitu. Jadi pergilah dia, ibunya, bapaknya, dan Mas Dedet ini yang jalan di belakang. Jadi dia pergi ngasih tahu ke rumah omnya, ngasih tahu bahwa neneknya meninggal. Terus dia pergi lagi ngasih tahu lagi ke rumah yang lainnya gitu. Dalam perjalanan menuju ke rumah satu ke rumah yang lainnya itu melewati sawah gitu kan, sawah. Terus dia jalan sawah,
nggak tahu kenapa gitu ya, di sawah itu kan nggak ada orang bekerja, itu jamnya jam 2 pagi gitu ya. Bayangin jam 2 pagi guys gitu. Jam 2 pagi dia ngelihat gitu dari kejauhan tuh kayak ada orang, ada lampu terang gitu, obor gitu, ada beberapa titik gitu obor. Terus dia melihat gitu kan, loh kok ada lampu gitu. Home credit guys. Disuruh ngutang gue. Ya kan, jadi terus ada kayak ada lampu gitu ya kan, yang kayak ada obor yang terang banget gitu kan. Terus dia kayak nggak kayak dia dalam hati, ini kenapa ya jam 2 pagi kok ada orang bekerja gitu loh di ini gitu ya kan, di mana di sawah gitu kan, nggak mungkin ya kali gitu ya kan ada orang kerja subuh hari ini gitu ya. Tapi dia diam aja gitu, dia nggak ngomong, padahal dia sudah takut nih, sudah deg-degan gitu, sudah serem ada apa gitu. Dia tetap berjalan, tahu nggak? Sampai akhirnya ya, ketika dia berjalan itu obor itu semakin mendekat ke arah dia. Dan kalian tahu guys, itu tuh dia melewati obor itu nggak ada orang di situ gitu, nggak ada orang. Api itu jalan sendiri, seret melewati dia gitu. Terus dia kaget gitu kan. Waktu itu kejadian dia masih SMP dan dia tidak tahu apa-apa kan gitu kan, masih blank gitu, masih pikir apaan sih nih kan gitu kan. Ya udah gitu, dan akhirnya dia pas dia pulang gitu kan, dia cerita, dia tanya sama orang tuanya gitu, "Ma, tadi lihat nggak gitu, ada lampu, ada obor yang lewat gitu, kok ada api ya," katanya gitu kan, "kok ada api lewat di sini." Terus mamanya nggak bercerita gitu, tapi mamanya tuh nggak ngomong apa-apa gitu kan, sampai akhirnya mungkin dia cari tahu sendiri. Ternyata ya itu artinya gitu, ada orang mungkin mengirimkan santet, atau mungkin ya ada hal-hal mistis gitu ya, hal-hal yang mistis, yang berbau mistis yang terjadi di desa tersebut kan gitu ya. Ya singkat cerita adalah tidak ada siapapun ya di malam jam 2 pagi itu apinya jalan sendiri. Dan yang seremnya adalah, dan dia melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa itu nggak ada orang yang pegang guys gitu, cuman api itu aja berjalan. Serem kan. Nah itu ya, nah tapi nggak tahu ya, mungkin itu udah lama sekali gitu itu terjadi. Jadi ya mungkin pada zaman itu banyak lah ya yang mungkin orang yang ngasih santet atau apa, nggak suka segala macam black magic. Nah itu ya kan. Semoga lah ya, pada tahun 2025 ini nggak ada lah hal-hal yang berbau mistis-mistis itu terjadi lagi gitu. Oke, sekian dulu cerita singkatnya tentang hantu suluh, hantu obor. Teman-teman di sini yang punya cerita silahkan ya, kalau mau bercerita silahkan email di bawah ini, nanti saya akan membawakan cerita kepada teman-teman semuanya di channel ini. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video lainnya. Bye-bye.